Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، sesungguhnya sifat orang-orang yang beriman dan lagi bertakwa adalah sifat yang menakjubkan, di mana mereka adalah orang-orang yang selalu mengutamakan iman kepada hati mereka walaupun mereka tidak mengetahui hikmahnya. Kondisi yang membuat kuatnya hati mereka dengan senantiasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hal tersebut adalah ucapannya dan merupakan perbuatan anggota badannya atas dasar iman dan ketakwaan yang di dalam hati mereka. Hingga di antara sifat mereka dari sekian banyak sifat adalah mereka itu adalah orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kondisi semacam ini mengingatkan kita kepada pentingnya beristighfar akan segala dosa-dosa yang kita lakukan, yang kecil maupun yang besar, yang jauh maupun yang dekat, yang nampak maupun yang tersembunyi. Senantiasa diiringi dengan berbagai macam istighfar. Begitulah kita, manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam sebuah hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkata, sesungguhnya kalian wahai makhluk, wahai manusia, telah melakukan dosa siang dan malam. Akulah yang mengampuni dosa-dosa kalian. Mintalah ampun, niscaya akan aku ampuni.
Demikianlah mereka yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang selalu cepat dan sigap untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menceritakan mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menghimbau atau bahkan mewajibkan untuk senantiasa beristighfar dengan segera, adalah mereka yang bertakwa yang terdepan dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian serta surga sebagai balasannya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai seluas langit dan bumi, yang sudah disiapkan untuk mereka yang bertakwa, yaitu mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka dalam kondisi susah maupun senang, dan selalu menahan amarah mereka, dan selalu memaafkan manusia. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum fastaghfaru lidzunubihim. Juga mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, kekejian, kemaksiatan, atau menganiaya diri mereka dengan kefasikan tersebut, mereka pun ingat pada Allah, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mereka orang-orang beriman dan bertakwa tersebut adalah bersifat selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimanapun kondisi dosa-dosa manusia tersebut selama dia masih hidup dan belum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat bagaimanapun keadaannya. Jadi janganlah seorang berputus asa dari segala dosa-dosa yang ia lakukan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad dariku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan berbagai macam kemaksiatan, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah hanya untuk Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ahlul kitab adalah para pendusta. Bukan orang-orang yang bersifat seperti sifat orang-orang bertakwa dan yang beriman pada sebagian mereka. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya ahlul kitab tersebut beriman dan bertakwa, sungguh kami akan keluarkan berbagai macam berkah dari langit-langit dan bumi. Namun mereka pendusta. Lalu kami siksa mereka karena kedustaan mereka.
Demikianlah ayuhan nas, senantiasa beristighfar adalah sifat orang-orang beriman dan bertakwa. Apalagi setiap kali kita selesai melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam, maka Rasulullah SAW telah mengajarkan untuk orang-orang beriman dan bertakwa meneladani beliau. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW setelah melaksanakan sholat tidaklah bergerak terlebih dahulu sampai mengucapkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu ia pun bergerak. Itu dengan kata yang ringkas ini. Dengan cepat pun seseorang bisa melakukannya, namun faedahnya luar biasa ayuhan nas. Di antara faedah yang bisa kita perhatikan bila kita menghidupkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri-diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkannya bagaimana ia akan mengampuni dosa-dosa para hambanya dan akan menurunkan air hujan yang memberikan kemakmuran pada negeri mereka dan minuman untuk diri mereka dan ternak-ternak mereka. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala jadikan surga di lingkungan mereka, taman-taman yang indah, buah-buahan yang segar, ditambah lagi air sungai yang mengalir dari mata air yang begitu jernihnya, yang melegakan orang-orang yang haus dan bahkan yang lapar. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan banyakkan rizki mereka. Allah Subhanahu wa taala juga banyakkan anak-anak mereka. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini. Faedah istighfar. Pada surat Nuh alaihissalam. Pada surat Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar." Maka aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat Maha Pengampun. Di sini dengan memperbanyak istighfar, dia akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam dosanya yang sangat kita butuhkan untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Terus yursilis sama, niscaya dengan istighfar tersebut Allah akan curahkan air hujan. Alaikum midrara, air hujan yang akan turun terus menerus, yakni titik demi titik, tetes demi tetes, terus diikuti. Begitulah midrara, air hujan yang deras yang dibutuhkan untuk minuman kita dan untuk ternak-ternak kita dan tanaman-tanaman kita. Lalu wa yumdidkum, faedah ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan yumdidkum bi amwal. Allah akan memperbanyak rizki kalian. Allah akan curahkan rizkinya kepada kalian. Harta kalian akan melimpah karena kalian senantiasa beristighfar. Kemudian wa yumdidukum bi amwali wa banina. Allah Subhanahu wa taala akan juga memberikan kalian keturunan yang banyak. Anak kalian akan banyak. Inilah faedah istighfar. Tazawwaju al-walud wal-wadud
fa inni mukadzirun bikumul umam. Banyaknya anak tersebut apalagi dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur dan penyayang, maka sesungguhnya aku sangat berbangga dengan banyaknya umatku nantinya di hari kiamat, yaitu dengan banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan anak bagi siapa yang belum memiliki anak, dan bahkan Allah akan perbanyak anak setelah itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu faedah istighfar lagi masih pada ayat ini saja, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan tanaman-tanaman buah yang begitu segarnya dan menyejukkan pandangan, yang bisa disantap, dan bahkan keluar dari berbagai macam buah-buah yang baru dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah jadikan sungai-sungai di lingkungan kalian, sungai-sungai dari mata air yang jernih, yang juga melegakan untuk siapapun, dan bahkan menyejukkan pandangan. Air sungai terpancar dari sana kemari, di sana sini, air terjun yang terus mengalir tidak terputus-putus. Ini semuanya adalah dengan sebab istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayuhan nas, jagalah istighfar tersebut, karena banyak sekali faedahnya. Dan itu adalah sebuah kalimat yang tentunya tidak asing lagi dengan kita. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan dijadikan zikir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kesehariannya. Beliau diriwayatkan mengucapkannya sebanyak 70 kali sehariannya. Dalam riwayat lain 100 kali dalam kesehariannya. Ya, bukan dimaksudkan di sini seorang duduk dan berzikir istighfar astaghfirullah 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 selama sebanyak 70 kali atau 100 kali, tidak seperti itu. Tetapi keseharian Nabi menunjukkan Nabi ini sosoknya adalah selalu kembali kepada Allah, selalu minta ampun kepada Allah. Maka di mana kita ayuhan nas dengan petunjuk Nabi ini? Di mana istighfar kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, orang yang paling bertakwa? Maka hidupkanlah hal ini agar Allah Subhanahu wa taala curahkan berbagai macam faedah dengan memperbanyak istighfar astaghfirullah tersebut. Dan bahkan diriwayatkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa kekhilafahannya tersebut dialami kekeringan, diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi yang bertemu Umar, "Wahai Umar, mengapa tidak terus engkau minta hujan?" Lalu Umar berkata, "Aku cukupkan dengan istighfar saja, perbanyak istighfar." Lalu Umar membaca ayat dalam surat Nuh tersebut, "Yursilis sama alaikum midrara." Karena istighfar Allah akan turunkan hujan. Dan bahkan juga Al-Hasan Al-Basri pun mewasiatkan kepada Ibnu Subaih, saat-saat paceklik berbanyaklah istighfar, niscaya Allah turunkan hujan. Begitu juga diriwayatkan dari sebagian salaf, seorang datang karena miskin, dia ingin Allah jadikan dia kaya atau berkecukupan, maka difatwakan oleh ulama tersebut, salaf tersebut, istighfarlah, beristighfar, perbanyak istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala perbanyak hartamu, perbanyak anakmu. Demikianlah, hal ini merupakan faedah yang besar sekali. Hanya sebatas istighfar semacam ini merupakan sebuah faedah yang luar biasa akan didapatkan oleh seseorang tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi
kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhan nas. Saat-saat seorang perbanyak istighfar, maka perhatikanlah adab yang bahwasanya kata-kata istighfar itu adalah kata-kata taubat. Maka bila dia berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala innahu kana ghaffara, sangat mengampuni dosa-dosa siapapun. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu kana tawwaba. Tetapi bila seseorang berhubungan dengan manusia, hablun minan nas, yang mana ia telah merampok harta fulan, mengambil harta fulan dengan diam-diam, atau meminjam harta tersebut tanpa ingin mengembalikannya, atau menggosok barang-barang orang, atau semua barang-barang wadi'ah diremehkannya, maka ini harus dituntaskan agar bermakna dan berfaedah segala istighfar yang dia ucapkan. Dia kembalikanlah segala barang yang telah dia rampas. Minta maaflah dari berbagai kasus-kasus pelanggaran harta manusia, agar berbagai macam faedah tersebut dia dapatkan. Dan bila perlu, dia mendoakan setelah itu akan kebaikan saudaranya, maka doalah, karena sahabatnya tersebut telah berbuat baik kepadanya. Nah, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak berdoa kebaikan untuk siapa yang berbuat baik. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, dia mengetahui Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Maka Nabi mengatakan dengan berdoa untuknya, barakallahu lak, semoga Allah memberkatimu. Demikianlah perkara faedah yang besar sekali yang bisa seorang raih dari istighfar tersebut, agar bisa seorang pelihara dalam kehidupannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan berbagai macam faedah-faedah yang ia janjikan dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Alhamdulillah.